Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai alasan Sri Mulyani meresmikan kenaikan gaji dan tunjangan honorer kategori berikut ini. Apakah menjadi pertanda tidak akan diangkat menjadi P3K? Dan berikut informasi lengkapnya. Usai Undang-Undang ASN disahkan, tenaga honorer nyatanya masih harus bersabar perihal harapannya yang harus tertunda untuk menjadi salah satu aparatur sipil negara. Kabar akan diangkatnya honorer menjadi P3K masih hangat diperbincangkan. Namun, kabar tersebut masih simpang siur karena peraturan pemerintah mengenai perluasan skema P3K belum juga dikeluarkan. Baru-baru ini, Sri Mulyani telah meresmikan gaji dan tunjangan tambahan bagi beberapa kategori honorer yang mengalami kenaikan dari sebelumnya. Tunjangan tersebut seperti tunjangan hari raya keagamaan, uang makan, hingga uang lembur. Hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Salah satu yang paling sering menjadi perbincangan yaitu adanya peresmian kenaikan gaji honorer 4 kategori, yaitu Satpam, Pramubakti, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga tertera gaji honorer dosen hingga jenis kepegawaian di lembaga pendidikan tinggi. Dicantumkannya gaji hingga tunjangan beberapa kategori honorer dalam PMK nomor 49 tersebut dikarenakan gaji honorer ini tidak masuk dalam anggaran lembaga tempat mereka mengabdi. Sebelumnya disebutkan bahwa sebagian gaji tenaga honorer diserahkan kepada instansi masing-masing. Maka dari itu, Menpan RB menyebutkan bahwa untuk menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja, surat edaran diberikan kepada pimpinan lembaga untuk menganggarkan biaya bagi tenaga honorer pada tahun 2024 tanpa ragu. Mengenai pengangkatan tenaga honorer, pemerintah bermaksud untuk menghapus seluruh tenaga honorer, sehingga akan diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Namun, mengenai skema dan sistem pengangkatannya masih ditinjau. Audit data dilakukan sehingga penataan tenaga honorer dilakukan dengan tepat sasaran kepada mereka yang memang memiliki data yang valid. Waktu untuk penataan honorer ini pun disebutkan akan selesai hingga akhir tahun 2024 mendatang, namun bisa saja lebih panjang. Satu yang pasti, seluruh tenaga honorer akan dihapus tanpa adanya PHK massal. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus menyelesaikan seluruh persoalan honorer. Bagaimana nanti mereka semuanya diangkat menjadi P3K, tapi nanti ada konsep baru, paruh waktu dan penuh waktu, ucapnya. Menpan RB juga telah menyatakan hal yang sama bahwa akan ada perluasan skema P3K
Namun hal tersebut masih dalam peninjauan untuk dimunculkan peraturan baru sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.